Nazar itu terbagi dua. Ada nazar tabarrur, ada nazar lajjaj. Gampangnya membedakan antara dua nazar ini, gampangnya kalau nazar tabarrur, nazarnya ujung-ujung tanpa ada sesuatu yang diinginkan terjadi atau tanpa ada sesuatu yang diinginkan tidak terjadi atau hilang. Nazar itu adalah salah satu cara bagaimana ibadah kita itu pahalanya tinggi dan besar. Itu nazar sebenarnya. Jadi kalau dibahasakan, adanya nazar itu adalah cara dari Allah bagaimana ibadah kita supaya memiliki pahala yang tinggi, pahala yang besar gitu. Nazar itu. Cuman awas, jangan keseringan nazar, jangan. Nanti kalau nggak dilakukan itu dosa. Makanya orang dulu, nih Pak Karman, orang dulu mereka itu kalau nazar itu kalau mau melakukan baru nazar gitu. Jadi nanti pahalanya pun beda. Makanya orang-orang yang bisa ngaji, kenapa sampai ada istilah 2 rakaat dari orang yang ngerti ilmu lebih baik daripada 70 rakaat dari orang yang nggak ngerti ilmu. Kenapa? Karena orang yang ngerti ilmu, saya kasih satu rahasianya dulu, dengan nazar sudah jauh. Contoh misal saya sholat duha, Ustaz Haji sholat duha, usolli sunnat duha, sunnah lillahi ta'ala, sudah. Saya sholat duha, sebelum saya mau sholat duha, berapa yang saya niatkan mau sholat duha? 4, karena rutin saya ini 4 rakaat, saya nazarkan dulu. Saya nazar sholat duha 4 rakaat. Saya sholat nih, usolli sunnat duha al-mandhurah 4 rakaat lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnat duha 4 rakaat yang dinazarkan karena Allah. Allahu Akbar. Maka beres sholatnya saya dengan Ustaz Haji dengan kualitas khusyuk yang sama ya, kita bicaranya agar kita ngerucut kepada permasalahan kita di nazar dan tidak nazar. Kualitas sholat sama, khusyuk sama, bacaan sama dan lain-lain. Maka tetap posisi pahala dari duhanya Ustaz Haji itu jauh lebih banyak posisinya sholat saya. Artinya sholat duha saya ini jadinya fardu. Ustaz Haji masih tetap sunnah. Dan kita sama-sama tahu fardu itu kelasnya lebih tinggi derajatnya dan segala-galanya daripada sunnah. Cuman awas, jangan mudah menazarkan sementara yang mau kita lakukan masih jauh, nggak boleh. Pas mau dilakukan nazarkan, mau dilakukan nazarkan. Supaya apa? Supaya kita selamat dari meninggalkan apa yang dinazarkan. Bapak-bapak tadi sholat isya, Allahu Akbar. Kemudian kan sholat sunat, itu kan udah rutin sholat sunat itu. Ba'diyah, itu bapak-bapak sebelum takbir diam dulu, paling juga semenit, diam apa? Ngomong di mulut, saya nazar sholat sunat ba'diyah isya yang ini. Udah, Allahu Akbar, pakai nazar. Maka sholat ba'diyahnya jadi fardu di sisi Allah. Tapi awas, jangan dinazarkan seumur hidup. Mati bisa-bisa nanti. Saya nazar mau sholat ba'diyah seumur hidup, ayo. Gimana nanti? Kalau umpama lagi capek, sedangkan kan secara teori hukum bahwa sholat sunat boleh ditinggalkan, terutama masa-masa kita lelah atau apa. Walaupun tetap akan kita perjuangkan, tapi kalau sudah dinazarkan, terikat dengan sebuah kewajiban. Nggak boleh kalau begitu. Nggak boleh, bukan nggak boleh haram, takutnya nggak bisa ngejalanin nanti. Berarti kalau ada orang menazarkan sholat duha setiap hari, berarti sholat yang fardu untuknya jadi 6 gitu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duha. Tapi duhanya yang dinazarkan agar paham. Nah itu yang disebut namanya nazar tabarruk. Ujug-ujug, saya nazar mau sedekah. Kalau anda sedekah nih bapak-bapak, nih. Waduh, ada duit lagi. Bapak-bapak mau sedekah nih 5.000 perak ke masjid. Masuk malam minggu ke masjid 5.000, atau gak usah 5.000 lah, golok tuh apa namanya, 2.000. Sekarang ada goloknya
nggak ada golongnya. Padahal sekarang butuh golong. 2.000 nih, mau sedekah ke masjid. Kalau bapak-bapak langsung ceplosin begitu, sudah beres. Sedekahnya benar, tapi sunnah jatuhnya. Bapak-bapak nazarkan, saya nazar mau sedekah uang 2.000 ini ke masjid. Maka pahalanya jadi pahala wajib. Jadi nazar itu dibuat oleh Allah atau disyariatkan lah bahasanya. Itu untuk menambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Dan itu dianjurkan ketika kita mau menjalankan. Dan catat, nazar itu hanya terjadi di dalam perkara yang sunnah. Gak bisa nazar dalam perkara yang wajib. Saya nazar mau sholat duhur, enak aja itu. Saya nazar mau sholat asar, nggak boleh. Karena memang zatnya sholat asar tersebut memang sudah wajib. Atau nazar di dalam perkara yang mubah, tidak boleh. Bapak-bapak di sini udah di rumah makan sama sayur asam, saya nazar mau makan sama sayur asam. Akhirnya pulang jadi wajib makan sama sayur asam, nggak terjadi. Karena makan itu hukumnya apa? Mubah. Apalagi nazar di dalam perkara yang makruh, misal. Menurut ulama kan, menurut sebagian, mohon maaf, sebagian kecil. Menurut sebagian kecil banget, bahwa rokok itu makruh. Nah, saya bilang kecil banget, karena emang sedikit. Rokok itu makruh. Ada orang nazar, saya nazar mau ngerokok pulang pengajian lillahi ta'ala. Boleh kan? Tidak sah jadi wajib. Apalagi nazar di dalam perkara yang diharamkan sama Allah. Oh, nggak bisa. Saya nazar mau pacaran. Jadi akhirnya besok cari cewek. Cari cewek apa pun, cari perempuan kan, itu udah punya istri. Anak nazar soalnya. Jadi wajib buat anak cari perempuan. Nah, yang kedua bapak-bapak, ada namanya nazar lajjaj. Nazar lajjaj, lam jim alif jim, lajjaj. Apa nazar lajjaj Pak Qasim? Nazar lajjaj itu adalah nazar yang didasari dengan keinginan. Baik keinginan itu untuk terjadi atau keinginan supaya tidak terjadi. Seperti contoh misal gini, mohon maaf. Ini contoh ya, mohon maaf ya, contoh. Ada orang misalnya punya anak perempuan sudah agak tua, belum datang jodohnya. Dia ngomong begini, ya kalau anak saya ada jodohnya. Nah, kalau nazar lajjaj, tolong diperhatikan, tidak perlu pakai kalimat nazar, nggak perlu. Kalimatnya boleh kalimat yang lain seperti begini, kalau anak saya ada jodohnya tahun ini, saya mau sedekah 10 juta misal. Ada jodohnya di tahun ini, maka sedekah 10 juta untuknya jadi wajib. Sedekah 10 juta jadi wajib, walaupun ada alternatif lain nantinya. Ketika tidak mampu sedekah 10 juta, ada alternatifnya dalam bab nazar lajjaj. Atau ada orang begini, kalau minggu ini hasil nih, dia jadi ada bisnisnya. Kalau minggu ini hasil nih, keluar cair nih, saya mau ke rumah Ustadz Muhyi, mau bantuin buat beli kenteng, mana belum cukup tuh kentengnya. Saya mau bantuin 100 biji kenteng buat Ustadz Muhyi misal. Tahu minggu ini cair ternyata, maka ngasih buat beli kenteng bukan sunnah lagi, tapi apa? Wajib hukum. Atau kita kaitkan dengan kurban. Nah, jangan dengan kenteng, karena kalau dengan kenteng bapak-bapak lagi fokus kurban sekarang. Dengan kurban, ada orang misalnya lagi nagih utang, nggak cair-cair tuh utang. Udah kesel 15 tahun nagih, nggak keluar tuh duit. Akhirnya apa? Akhirnya dia ngomong begini, kalau orang itu bayar utang sebelum Idul Adha, saya sekeluarga ngukur banda. Istrinya, anaknya bisa. Gara-gara dinazarin cair tuh duit. Cair tuh duit. Keluar tuh utang dibayar juga. Bagaimana?
wajib dia berkurban. Keluarganya berapa? Ada 7 orang, 7 1 ekor sapi sudah dikeluarkan. Jadi kalau nazar lajaj tidak perlu menggunakan kalimat nazar. Contoh misalnya Abi, ada orang sakit Abi, kadang-kadang dia sakitnya lama, akhirnya ngomong begini, ya Allah, kalau sembuh saya mau puasa 3 hari, kalau sembuh saya mau khatam Al-Quran, kalau sembuh saya mau sedekah, kalau sembuh bahasanya banyak, subhanallah sembuh, wajib dia khatam Al-Quran, wajib dia puasa 3 hari, wajib dia bersedekah. Kenapa? Dia telah nazar.